Jadi akses specifier itu sebenarnya bisa untuk menggambarkan konsep enkapsulasi ya. Jadi nanti konsep enkapsulasi itu menggambarkan ya kayak kapsul gitu. Jadi detail itu ada di belakang, ada di dalam gitu ya. Jadi yang hanya bisa dilihat tuh yang nampak di luar, yang tentunya yang diatur oleh akses specifier. Jadi akses specifier ini yang nanti menentukan mana yang boleh diakses dari luar atau tidak gitu ya. Itu enkapsulasi. Kemudian untuk konsep polimorfisme, sebentar. Polimorfisme. Kalau polimorfisme itu sebenarnya untuk menggambarkan bahwa ini artinya memiliki banyak bentuk. Jadi kelas itu bisa ketika kelas itu dihubungkan atau direlasikan dengan pewarisan. Jadi dari pewarisan itu nanti bisa memiliki bentuk-bentuk berbeda. Jadi kalau misalnya dia tuh diturunkan, nah ini misalnya contohnya. Misalnya kita membuat kelas induk ya. Jangan induk pernah dapat, pernah punya ya. Kita misalnya kelas mobil misalnya. Mobil ini di dalamnya kita atur misalnya ada jumlah pintu misalnya void atau integer atau void aja ya, misalnya void jumlah atau apa ya, jenis mobil ya, jenis ya, mungkin void ini misalnya yang membedakan nanti penggerak ya, penggerak itu yang depan ada yang belakang. Penggerak misalnya dia nggak punya input tapi misalnya langsung ada luaran sistem out print len penggerak belakang misalnya. Ini ya. Ini misalnya. Kemudian ini kita tutup ya. Nah, kita buat kelas implementasi mobil misalnya. Di sini kita buat ini buat turunan dulu ya. Saya kelas mobil sedan misalnya. Ini turunan dari extend mobil. Nah, di sini kita buat juga void penggerak. Sini sistem out print penggerak roda depan. Nah, ini kita coba implementasikan sekarang yang mobil sedan ya. Misalnya kita buat public fungsi main ya, static void
main string argumen. Nah, ini kita coba panggil instansiasi mobil sedan. Misalnya mobil sedan objek new mobil sedan. Nah, ini kita panggil sekarang objek titik penggerak. Kita lihat ya. Ini kita simpan dengan nama ini ya, yang memiliki fungsi main. Jadi kita kasih nama implementasi mobil.java. Ini ya. Kemudian kita coba jalankan. Ini kita list, lihat hasilnya. Ada implementasi mobil ini ya. Nah, kita coba jalankan Java si implementasi mobil Java. Oke, nah sekarang kita coba lihat mana yang akan dijalankan. Ini kan sama-sama dia memiliki penggerak. Sama, dia punya penggerak, tapi yang ini kan jelas dari induknya ya. Nah, di anaknya itu dia punya fungsi sama, tapi isinya beda. Nah, yang akan dieksekusi yang mana? Kita lihat Java implementasi mobil. Nah, ternyata yang di ini. Jadi inilah yang beda bentuknya. Bisa beragam bentuk di turunannya. Makanya ini kan memiliki banyak bentuk ketika kelas dihubungkan dengan pewarisan. Jadi kita bisa buat misalnya kelas lain. Kelas mobil SUV misalnya. Ini extend dari mobil. Nah, ini di sini ada void penggerak sama ya. Sistem outprint penggerak roda 4 jadi. Penggerak 4 roda. 4-wheel drive ya. Kali yang SUV. Oke. Kita diimplementasi misalnya kita buat lagi instan SUV. Ini misalnya mobil SUV objek 2 new mobil SUV. Tinggal objek 2 titik penggerak. Ya. Kita compile lagi. Nah, sekarang lihat. Ini bentuk yang di SUV ternyata beda. Jadi ini sebenarnya ini konsep ini disebut juga konsep metode overriding. Itu saya jelaskan di sini ya. Ini override. Jadi dia mengambil alih yang tadinya di atasnya itu sebenarnya penggerak belakang, ketika bentuknya beda ya yang dieksekusi, dia mengoverride ya, mengambil alih gitu. Ini jadi bentuknya di turunannya bisa beda-beda. Ini kan dua-duanya ini SUV maupun yang sedan ini turunan dari mobil. Ya. Itu ya, ini apa? Metode overriding atau untuk menggambarkan polimorfisme.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inner class. Ya. Ini sudah ya. Saya akan menjelaskan tentang inner class. Inner class itu adalah, jadi kalau di Java nanti kita bisa membuat kelas itu berjenjang ya, nested, atau nanti ada strukturnya gitu, di dalam kelas. Jadi ada yang dimungkinkan, ada istilahnya kelas di dalam kelas ya. Kelas di dalam kelas. Atau disebut juga nest class. Sarang ya, bersarang, nested class. Jadi kegunaan dari kelas di dalam kelas ini itu untuk mengelompokkan kelas, kemudian bisa bersama-sama dengan kode yang, jadi untuk pengelompokan kelas ya, yang nanti bisa membuat kode itu mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau ini contohnya misalnya, jadi contohnya langsung kelas misalnya luar kelas ya. Ini misalnya kita beri nilai misalnya integer A sama dengan 20 misalnya gitu ya. Kemudian ada kelas. Nah, ini di dalam kelas ada kelas. Misalnya dalam kelas. Misalnya kita beri nilai di sini integer B sama dengan 30. Ini akhir dari kelas, ini akhir dari luar kelas. Nah, kita kemudian coba buat public class. Ini untuk implementasi inner class. Public static void main. Ini buat fungsi mainnya. Nah, kita coba turunkan luar kelas ya. Kita buat instan luar kelas, objek new luar kelas. Kemudian ini kita bisa buat objek ya. Ini atau di sini kita bilang objek luar gitu ya. Objek luar, kemudian kita bisa membuat luar kelas titik dalam kelas. Misalnya ini objek dalam. Ini diambil dari luar kelas titik new dalam kelas. Nah, kita coba panggil misalnya
system out print objek dalam titik B ya. Ini langsung gini aja dulu ya. Objek dalam titik 2 println. Objek dalam ini titik apa B ya. Titik A. Implementasi inner class. Titik C. Nah ini ya. Jadi kita coba ini membuat, nah kalau instansiasi kelas yang satu tunggal gitu kita pakai ini aja. Nama kelas, nama objek, new, nama kelas. Tapi kalau yang inner class ini beda ya. Nama kelas, kemudian inner classnya, nama objek, nama kelas, new inner class. Jadi agak beda manggilnya. Coba kita simpan, sudah. Kita jalankan sekarang. Siapa sih? Titik Java. Which, bentar. Public static void. Oh, kelasnya hanya satu ini. Baris ke-12. Nah, ini. Kita coba lagi. Ada satu yang error, luar kelas. Variabel kelas, implementasi inner class. Oke. Baris ke-15, cannot find symbol. Luar kelas, dalam kelas, objek dalam, new. Luar kelas, titik, dalam kelas, objek dalam, misalnya luar kelas, new, dalam kelas. Luar kelas, titik, new, dalam kelas. Udah bener ya? Dalam kelas, dalam kelasnya kecil, besar. Oke. Ini udah bener. Bener. Ini errornya kok luar kelasnya cannot find symbol. Sebentar, ada yang salah kah? Bentar, new, titik, new, inner class. Baris 15 yang salah, iya.
diambil dari objeknya ya, objek luar. Objek luar ini sebentar. Kita coba dulu. Nah, bisa ya. Java implementasi inner class. Ya. Jadi ini bentuknya kelas luar objek ya. Outer class objek. Kemudian objek yang sudah didefinisikan ini new, nama kelas inner class-nya. Ini cara ininya aja ya, cara menginstansiasinya agak beda. Instansiasi inner class. Ini agak beda. Oke, itu inner class. Ya. Nah, inner class itu bisa kita berikan akses specifier ya, bisa diberi. Kalau yang ini kan regular berarti ya, kita bisa beri misalnya inner class-nya bisa di private atau protected. Misalnya kalau kita private gimana caranya ya? Kalau kita private nanti coba error dia, nggak bisa ya. Di sini has private access ya. Nah ini kan. Kemudian kalau kita ganti protected misalnya. Protected. Nah, kalau protected bisa. Jadi kalau kita ingin dari luar itu apa? Ini saya kasih keterangan di sini. Jika inner class tidak ingin diakses dari luar, maka gunakan akses specifier private-nya. Akses specifier private. Privatnya. Ya. Ini ya. Jadi kalau akses specifier-nya privat, dia nggak bisa dibuka. Kalau protected nanti protected itu kan ya bisa dibuka kalau masih dalam satu kelas. Kalau ini pasti tidak hanya satu kelas ya, dalam kelas yang sama kok ya. Jadi kalau regular atau protected itu kita bisa gunakan kelas itu bisa dipakai dari luar inner class. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ini saya berikan ini ya. Kodenya ya. Silahkan dimodifikasi, silahkan dicoba. Ini Anda cuma berdua nih ya. Berdua Pak. Itu ini untuk inner class. Ini saya ya. Saya baru sampai sini dulu ya. Ini karena juga ada persiapan ya. Nanti ada kegiatan saya setelah Jumatan. Jadi materinya itu dulu dicoba silakan ya. Tadi absennya sudah ya? Sudah 2 orang, oke. Okay. Ya. Berarti nanti ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Jadi nanti saya akan bahas tentang interface, abstraksi, ya. Dan lain-lain nanti untuk penggunaan Java untuk object oriented. Nanti sampai mau nyusun diagram kelas. Jadi kalau
diagram kelas itu bagaimana misalnya kita membuat kode dan diagramnya. Jadi itu harus nyambung ya. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Silakan dicoba kodenya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.